Baik, kita mulai kuliah hari ini. eh, Mekanisme dari sebuah mesin yang dia berengsel ya. Berengsel artinya dari mekanisme ini ada sebuah engsel, yang engsel itu eh, akan menghubungkan beberapa link ya. Jadi dia mampu menghubungkan beberapa link untuk bergerak dengan arah rotasi sesuai dengan gaya yang diberikan ya. Contohnya ini ya, C ini ya. Jadi ketika dia diberi gaya F ya, maka dia akan bergerak ke atas ya. Jadi dia akan berada di posisi yang menyesuaikan antara link 3, 4 dan 5. Nah, engselnya. Nah, apa sih mekanisme berengsel gitu ya? Di mekanisme berengsel itu sebuah mekanisme ya yang digunakan apabila diperlukan gaya yang besar yang bekerja. Jadi gaya gaya besar yang bekerja, tapi jaraknya pendek, ya. Seperti mesin ketam, mesin apa itu, mesin serut dan sebagainya. Jadi, ketika misalkan ini ada roda, gitu ya, atau motor ya, motor listrik, gitu ya, dia berputar. Fungsinya apa? Fungsinya untuk membuat tekanan yang ada di sini, di torak D ini. Nah, dari sini ya ada parameter-parameter yang kemudian bisa kita jadikan sebuah acuan di mana kita bisa menghitung. Apa yang bisa kita hitung? Gaya-gaya, karena kita dinamika ya. Kalau kinematika itu kecepatan, percepatan, posisi, dan sebagainya. Kalau di dinamika itu adalah gaya, torsi, momen, dan sebagainya. Nah, jadi setiap batang ini ya itu kemudian terkena gaya ketika ada sebuah gaya yang mengenai dari sistem yang terhubung dengannya. Contohnya ini. Seperti kita ketahui torsi gitu ya di sebuah mesin itu kan F kali L ya. F kalikan L. Cuman L-nya itu adalah L jarak tegak lurus ya. Misalkan ini F-nya di sini eh, jaraknya sini. Nah, pusatnya di sini, maka jaraknya itu di sini. Nah, jadi jaraknya harus tegak lurus. Misalkan F-nya itu dari batang CB atau batang 3 ke sini, ya, maka jaraknya adalah jarak yang tegak lurus di sini. Bukan panjangnya dua ini, salah. Ya. Maka yang perlu kita hitung di sini nanti adalah jarak vertikal, ya, jarak vertikal dari gaya. Kenapa? Karena nanti ujung-ujungnya adalah torsi atau momen. Gitu. F sama dengan P per 2 tangan A. F itu ini, P itu adalah jarak vertikal. Jarak vertikal. 2 tangan alfa itu adalah jarak apa istilahnya untuk mencari nilai miring ya, sisi miring dari sebuah persamaan. Nah, contoh mekanisme berengsel. Jadi kita bisa lihat di sini. Di sini ada pengepres ya, alat pengepres. Ketika tuasnya ditekan, maka torak akan kemudian maju dan mundur kiri kanan ya. Dan ini kemudian bisa dipakai untuk ngepres buah apa produk di sini ya. Ini juga sama ya. Ada engselnya di sini. Nah, ketika dia ditekan, maka ini peluncurnya itu akan ke
depan untuk menekan sesuatu gitu ya, produk. Ini juga sama ya. Ini pemecah batu ya. Jadi ketika dia berputar, maka kemudian ini akan bergerak ya, bergerak dan menarik si pemecah ini maju dan mundur, keras seperti itu, akhirnya batunya bisa pecah. Nah, gitu. Kenapa momennya? Kenapa kok di sini? Iya, karena batunya nanti posisinya dipecah ada sebelah sini, berarti F-nya ya harusnya yang paling tinggi itu ada di sini. Maka titik 5 ini atau link 5 ini yang nanti akan menjadi tempat F-nya untuk memecah batu ini. Juga ini ya, mekanisme ini juga sama, ada di C engselnya. Nah, ini juga untuk mesin mengetam sesuatu, maju mundur dengan dari gerakan yang berotasi menjadi translasi ya. Nah, di dalam soal dinamika ya, kita harus bisa menyelesaikan sebuah permasalahan. Misalkan ini. Ada sebuah momen puntir di sini ya. Di poros O2 ini. Jadi di sini. Jadi kita punya apa? Motor listrik ya atau motor bakar ya. Motor pembakaran dalam. Nah, di sini dia punya torsi sebesar 2,83 Newton meter searah jarum jam terhadap engkol 2. Engkol 2 itu yang ini. Nah, apa yang diketahui? Yang diketahui adalah jarak O2 ke garis O4D. Jadi dari sini ke sini, O4, O4D. Mana-mana. O4D. Oh sini, O4D sini. Nah, O4D 101,6 mm. Engkol 2 terletak 30 derajat. Nah, berarti ini itu 30 derajat dari garis sumbu X ya, dari garis horizontal. Kemudian O2B panjangnya 19,1 mm. O2B 19,1 mm. BC BC atau link 3 76,2 mm. Nah, nanti kalau Anda pas ujian, Anda bisa memberikan skala sesuai dengan gambar uji Anda. Misalkan 10 mm sama dengan 1 Newton. Atau bagaimana terserah. Nah, terus kemudian O4C ini atau link 4 panjangnya 76,2 mm. Nah, O4C, CD juga sama. Link 5, 76,2 mm. Gambarkan mekanismenya setengah ukuran dan gunakan skala gaya 1 mm sama dengan 4,38 Newton. Nah, untuk skala gaya ini itu tergantung dari luasan dari kertas gambar atau kertas jawaban Anda ya. Jadi Anda di sini harus pintar-pintar untuk membuat skala. Jangan sampai skalanya terlalu besar atau sebaliknya terlalu kecil. Karena panjang dan sudut dari gambar Anda itu nanti akan menentukan jawaban Anda. Tentukan gaya F jika poros di O2 melakukan momen puntir sebesar 2,8 Newton meter searah jarum jam terhadap engkol 2. Jadi ini motor listrik ini dia bekerja ya. Dan di sini ada momen ya sebesar 2,83. Seperti kita katakan momen itu F-nya dikalikan L yang tegak lurus ya. Nah, juga tentukan semua gaya-gaya yang bekerja pada kerangkanya yang diam. Jadi gaya-gaya pada 3, pada 4, pada 5, pada 6 ini, dan sebagainya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita bisa memulai ya pengerjaannya dengan melokalisir dari beberapa link
yang ada di sini. Nah, mana yang paling diketahui? Yang diketahui dulu adalah ini, torsinya 2,83 Newton meter. Maka nanti kita mengerjakan dari sini dulu. Nah, O2, O2B, O2B. Nah, torsi 2,83 itu maka gaya yang dikenakan O2B ya terhadap batang 3 ya atau BC. Nah, seperti yang kita pelajari sebelumnya bahwa dia sejajar dengan linknya. Maka F32, maksudnya F batang 3 terhadap batang 2, itu sejajar batang 3 arahnya ke sana, ke atas. Karena F-nya ke kiri ya. F-nya ke kiri otomatis dia akan mendorong ke atas. F32 ke atas. Ketika F32 ke atas, kemudian kita ambil H atau jarak yang tegak lurus terhadap F32 terhadap O2. Nah, jadi bukan mencari O2B lagi, tapi mencari jarak tegak lurus. Nah, ada di sini. Nah, maka karena O2B diketahui, sudutnya 30 derajat juga diketahui, maka H bisa kita dapatkan ya pakai cosinus ya, cosinus. Cosinus kita ketahui. Setelah kita dapatkan, maka kita nanti harus menggambar ya, maka kita harus memberikan skala. Skalanya berapa? Nah, ketika ada gaya F32, maka harus ada gaya ya yang kemudian membuatnya jadi 0 ya. Maka ada F12. Arahnya sebaliknya di sini. Arahnya sebaliknya tapi dia sejajar. Nah, karena H sudah kita ketahui dari sinus tadi ya, sinus 30 ya dikalikan ini O2B ini, maka kemudian seperti kita ketahui torsi sama dengan F kalikan jarak ya, F kali L atau F kali H. Maka kalau kita cari F-nya, maka F sama dengan T dibagi H. Torsinya dibagi jaraknya. 2,83 dibagi 0,0183 sama dengan ketemu 155 Newton. Baik, dari sini maka F32 sudah ketemu. Kalau F32 ketemu, otomatis gaya-gaya yang kemudian memberikan reaksi itu pasti sama. Berarti F32, F12, F21 itu pasti sama besarnya. 155 Newton. Nah, kita sudah dapat ini F32. Maka kita bisa mencari gaya-gaya yang ada di sini. Nah, yang kedua adalah titik C ya. Kita lokalisir di titik C. Kita ke titik C, maka ada F3, maksudnya F yang disebabkan batang 3 atau F32 tadi ya. Kemudian F4, F yang berada di batang 4 ini sama F5, F yang berada di batang 5 ini. Yang ini kemudian ada di engsel C. Nah, maka F3 sama dengan F23 ya, tadi sama seperti ini ya, karena dia adalah gaya aksi akibat anu tadi ya, gaya F. Maka kemudian F3 kita ketemu 155, arahnya tahu ya. Maka dari sini karena arah F3 tahu, F3 kita gambar dulu. Nah, panjang 155 Newton ini misalkan kita skala 1:10 berarti 15,5 mm. Nah, berarti ini 15,5 mm. Seret. Nah, kita gambar dulu F3 yang sudah kita ketahui. Baru kemudian ada F4 dan F5. Nah, sesuai dengan arahnya ini. Nah, maka F4 dan F5 ya kita gambar dari ujung atas dan ujung bawah ya. Ini sejajar, kita gambar seret panjang. F4 juga sama, dari ujung sini kita gambar seret panjang. Nah, ketemunya di sini itu merupakan titik pertemuan yang merupakan F atau gaya dari batang yang diderita
atau yang dikenai oleh batang 5 dan 4. Ya, baik ya, saya ulangi lagi. Karena kita ketahui F3, maka F3 kita gambar dulu. Kalau terlalu panjang misalnya 115,5 cm atau mili ya, tergantung Anda, tergantung luasan paper Anda. Misalkan 1:10 maka 15,5 mili. Berarti skalanya 10 Newton itu 1 mili. Nah, berarti ke sini seret 15,5. Nah, kemudian ini F5 F4 sesuai dengan apa sudutnya atau arahnya itu kita geser ya, kita panjangkan, tarik panjang. Yang 4 juga sama dari ujung ke ujung. Seret panjang, titik pertemuan ini merupakan titik di mana panjang F5 dan F4. Maka setelah skala ya, karena skala sudah kita tentukan, maka kita tinggal mengalihkan dengan skala berapa tadi. Misalkan ini 15,5, ternyata ini ada 30, berarti 30 dikalikan 10 berarti 300 Newton. Oh, ternyata di sini 348, berarti ini panjangnya 34,8 mm. Nah, ini juga sama. F4 ini panjangnya F5-nya 348, F5-nya 310. Misalkan 1:10 berarti ini kalau kita hitung panjangnya 31 mm. Nah, seperti itu. Nah, kalau kemudian gaya F4, F5 ini sudah kita ketahui, maka kita bisa menggambar ini gaya-gaya yang ada di link 4 maupun link 5. Ya, ini misalnya kita lokalisir link 4. Nih, link 4 di sini. Maka F4 besarnya ya 348 Newton, otomatis F14 ya dari sini gaya reaksi yang ada di O4 ini besarnya sama karena mereka saling meniadakan. Maka F41, F14 sama dengan F4 sama dengan 348 Newton. Sama ya. Demikian juga dengan F5 di sini. F5 ya. Dia ada gaya-gaya di peluncurnya atau pistonnya ini, di peluncurnya, mekanisme peluncurnya. Ada F, ada gaya, kemudian ada karena dia istilahnya ada gaya ke bawah, ada gaya berat, maka ada gaya reaksi atau gaya normal dari bawah F16 dan F5. F5 kita ketahui, arahnya juga kita ketahui, maka kita gambar F5. Seret di sini. Panjangnya berapa? Sesuai dengan skala kita. Ya, skala seret. Maka kemudian kita gambar di ujungnya F16 seret. Kemudian F dia datar, maka kita gambar dari ujungnya F5 ini ke sana. Seret. Kemudian tempat dia bertemu, itulah yang kemudian menjadi titik yang akan memutus garis F6, F16 dan F. Maka panjang F inilah kita kalikan skala, ketemu berapa besar F-nya. Gitu. F16 juga sama. Dikalikan skala, ternyata ketemu 300 Newton dan skalanya 68,9 Newton. Maka F61, F16 sama saja 68,9 Newton karena ini adalah gaya aksi dan reaksi. Nah, dari sini maka kita bisa tahu ternyata dari torsi yang sekian 2,83 gaya yang dipakai untuk kemudian mengenai benda ya, benda misalkan mesin press ya, benda untuk ngepres itu dia terkena gaya 68,9 Newton. Nah, gitu. Jadi gitu. Jadi itulah fungsi Anda mempelajari dinamika itu di situ. Anda bisa menghitung F-nya atau menghitung torsinya atau menghitung gaya-gaya yang dikenakan lengan-lengannya. Kenapa? Ya, supaya kita jadi tahu berarti kekuatan lengan itu harus sekian. Nanti materialnya apa? Kita harus memilih di situ. Maka di situ ada uji bending, ada uji tarik, ada uji tekan. Itu salah satunya adalah ini. Jadi ini adalah cara menghitungnya.
Nanti di material kita istilahnya mempelajari karakteristiknya ya. Jadi supaya dia kuat itu dia pakai kita material apa. Kira-kira semacam itu. Baik, itu tadi cara untuk mencari gaya atau torsi ya di mekanisme yang berengsel. Nah, ini ada latihan. Nah, jadi nanti Anda itu UAS itu Pak Cuk ya, nanti ada Pak Cuk yang akan menambahkan. Di Sabtu depan itu sudah Pak Cuk, jadi saya tinggal hari Selasa sama Kamis. Jadi tolong latihan-latihan ini Anda kerjakan, nanti masukkan di Google Classroom ya. Nanti itu akan jadi nilai saya. Nilai saya yang akan saya setorkan ke Pak Cuk ya. Baik, ada yang mau didiskusikan? Silahkan. Saya mau izin bertanya sih Pak. Ada sedikit kebingungan sih Pak. Silakan Mas. Yang mana? Tadi di menentukan F4 sama F5 itu panjangnya bebas dari kita atau emang ada sudutnya gitu Pak? Yang F4 dan F3, F5. F4, F5 itu. F4 dan Iya F5 Pak. sudutnya sesuai dengan sudut gambar di soal, Mas. Sesuai dengan sudut linknya. Ini biasanya diketahui di soal. Maka ini 30 derajat kalau ini. Maka kalau Anda gambar, ya ada Baik, Pak. soal, maka soal itu Anda itu harus bawa busur, jangka, penggaris segitiga, jadi memastikan bahwa sudutnya itu enggak keliru. Ketika Anda gambar ini, C ini enggak boleh keliru. Juga ini, gambar 4 ini. Karena dia sudutnya sama dengan ini. Anda keliru 10 derajat atau 5 derajat aja, maka panjangnya akan beda. Nah, F4 ini sama dengan ini. Jadi enggak boleh ngawur ya. F5 juga sama. Seperti ini. Gitu. Jadi ini, makanya dinamika itu kalau ini pas offline gitu ya, maka Anda benar-benar harus membawa penggaris, busur dan sebagainya. Kalau Anda gambarnya keliru sudutnya, memindahkan sudut ini ya, itu keliru, maka Anda akan keliru karena Anda akan mengalihkan dengan skala panjangnya itu. Baik, ada lagi silakan. Sudah cukup jelas Pak. Terima kasih Baik. Pak. Baik, terima kasih. Kalau sudah tidak ada, insya Allah kita ketemu lagi di hari Selasa. Baik, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Akhir ya.